Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap jaga semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya di masa pandemi. Terapkan 3M, 1 memakai masker, yang 2 mencuci tangan, dan yang ketiga jaga jarak. Jaga jarak. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa. Untuk itu mohon dari anak-anak Ketua kelas Bu Eli untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN hari ini, berdoa dipersilakan. Terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan dari doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum masuk ke materi jangan lupa nanti absen ya. Absen di link Google yang sudah Bapak kirim di grup WA ya. Ini ada absensi, silakan diklik dan dibuka untuk absen. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di situ ada kotak naskah Pancasila. Ya, bareng-bareng mari kita lantunkan bareng-bareng. Bisa dibuka mikrofonnya semua. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial dalam bermusyawarah. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi. Prasyaratnya adalah nanti kalian harus punya buku paket. Ya, harus punya buku paket. Kalau tidak punya buku paket, bisa menggunakan e-modul. Saya cintai dan saya banggakan, langsung saja kita nanti akan belajar mengenai hakikat dan teori kedaulatan ya. Hakikat dan teori kedaulatan ada di bab 3 di semester Gasal atau semester Ganjil. Tentunya bab terakhir dari semester Gasal. Oke anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, coba semuanya tertuju ke screen ini ya, semuanya tertuju ke screen ini. Coba perhatikan gambar ini anak-anakku. Gambar 1, gambar 2. Oke, kira-kira itu gambar apa ya? Pelaksanaan pemilu, Pak. Pemilu, Pak. Iya benar. Itu adalah contoh gambar pelaksanaan pemilu. Pertanyaannya yang muncul, mengapa harus ada pemilu di Indonesia? Ada yang tahu? Supaya bisa memilih Untuk memilih presiden, Pak. Untuk memilih presiden. Ada lagi? Melaksanakan kedaulatan rakyat, Pak. wakil rakyat. Memilih wakil rakyat. Nah, terus ada lagi. Menjalankan demokrasi Untuk pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, Pak.
Iya, menjalankan demokrasi, benar. Terus pertanyaannya dari pemilu ini apa hubungannya dengan materi tadi? Tadi ada yang sudah menyebutkan untuk melaksanakan kedaulatan. Jadi masih ada linearitas dengan apa yang nanti kita akan pelajari. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita nanti akan mempelajari apa sih dalam kegiatan tatap muka ini, tatap maya ini. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai teori pengertian kedaulatan. Jadi kedaulatan itu apa sih? Terus ada nanti bentuk kedaulatan, terus teorinya, teori kedaulatan, juga nanti ada materi pengayaan, ada unsur-unsur berdirinya negara. Terus tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi pengertian kedaulatan. Terus kalian nanti mengidentifikasi sifat kedaulatan. Apa sih sifatnya dari kedaulatan itu? Terus yang ketiga, membandingkan macam kedaulatan. Bentuknya kedaulatan itu bagaimana? Terus yang terakhir adalah nanti kalian akan tahu mengidentifikasi teori-teori kedaulatan. Begitu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, siap berdiskusi ya, siap belajar ya, belajar mandiri seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim. Oke, sekarang coba dipegang HP-nya semua, ya dipegang HP-nya. Kita masuk ke grup WA yang sudah tadi Bapak share. Klik lembar diskusi ini, link lembar diskusi, kursor ketip di HP kalian, itu berarti kalian sudah bisa untuk menuliskan apa yang akan kalian kerjakan. Oke, tolong didiskusikan. Ini ada 4 kolom ya. Yang pertama nama kelompok, permasalahan, terus hasil diskusinya. Hasil diskusinya langsung dituliskan di sini ya. Terus komentar. Nah, kalau perlu, kalau tidak ya nanti biarkan saja. Silahkan didiskusikan dulu, dibuka literasinya. Sekali lagi kalau belum punya buku paket, gunakan e-modul buku ya, buku siswa atau bahan ajar ya. Silahkan diklik saja, itu sudah nanti keluar saja 5 menit dari sekarang. Linknya pakai yang mana ya Pak? Linknya yang ada di di yang lembar diskusi itu ya? Ya, yang lembar diskusi itu. Oh ya, ya. Gimana, sudah bisa masuk semua? Sudah, Pak. Sudah, silakan. Sepengetahuan kalian aja dulu ya. Sepengetahuan kalian saja dulu. Kalau perlu cari sumber di internet, bisa ya. Di googling juga bisa. Ya, ini sudah mulai ada yang menulis ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, waktu sudah menunjukkan 5 menit. Tentunya kegiatan diskusi harus dilanjutkan dengan yang namanya presentasi. Ya, harus dilanjutkan dengan presentasi. Karena kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat dan apa yang kamu lakukan. Kita masuk saja ke kelompok lanjut ya, kelompoknya C, kelompok Bu Titin. Silahkan dipresentasikan. Iya, dipresentasikan saja Bu ya. Saya aja Pak. Ya. Ini teori kedaulatan yang sebenarnya ada banyak Pak teori kedaulatan, cuman yang saya sangat paham itu teori kedaulatan Tuhan sama teori kedaulatan rakyat. Kalau teori kedaulatan Tuhan itu kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Kalau teori kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebenarnya ada teori kedaulatan lagi Pak, kayak teori kedaulatan hukum gitu. Jadi pemerintah itu tunduk pada hukum gitu Pak. Itu sebisa saya Pak. Iya. Ya, beri tepuk tangan ya, beri tepuk tangan, beri aplaus buat kelompok C ya, buat kelompok C. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahi. Tadi Bu Titin sudah menyebutkan kelompok C itu ada
Tuhan, ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum. Mungkin ada lagi. Saya Pak Guru. Tambahan Bapak dari Ya, kelompok A. Iya, kelompok A. Ya, Bu Eli ini ya. Terus ada teori yang namanya teori kedaulatan negara, Pak. Dari kami, dari iya, kelompok. teori kedaulatan negara. Benar. Sama ada teori kedaulatan raja. Ditambahi oleh Bu Eli ada teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan raja. Ada yang bisa memberikan penjelasannya sedikit ya, dari teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan raja. Silakan. Saya Pak. Ya. Boleh Bu Pak? Ririn ini ya. Ya, Iya. silakan. Nah, kalau teori kedaulatan raja itu kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Kalau kedaulatan Iya. negara, kekuasaan tertinggi ada di negara. Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah karena pada kegiatan kali ini anak-anak semua dilakukan untuk mengeksplor ya, mencari dari berbagai sumber untuk merumuskan sebuah konsep, sebuah materi. Nah, dari kegiatan ini ya, alhamdulillah presentasi sudah dilakukan, tanya jawab sudah dilakukan. Kita masuk ke kegiatan akhir apa? Kegiatan penutup. Di kelompok 1 diberikan konsep mengenai pengertian kedaulatan. Ya, benar yang dijawab dari kelompok 1 bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Ya, kekuasaan tertinggi di suatu negara. Terus ada sifat kedaulatan menurut Jean Bodin ya. Paling tidak ada 4 sifat kedaulatan. Yang pertama asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Pengertiannya apa? Asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Misalkan ini masa pemerintahannya Pak SBY diganti menjadi masa pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, itu Indonesianya masih ada atau kedaulatannya masih ada. Terus ada tunggal. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagi kepada badan-badan lain. Terus yang selanjutnya D, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Materi selanjutnya, apa sih materinya tentang bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI? Ya, nanti besok kita akan belajar mengenai tadi kan yang hari ini itu kedua. Dan berhubung ini 60 menit untuk kegiatan tatap maya, ini saya Bapak lihat itu 60 menit karena jam kita adalah 3 JP, yaitu 30 menit kali 90, masih ada waktu 30 menit. Nah, 30 menit buat apa? Kegiatan kalian, kegiatan post test. Silakan dibuka post testnya, tapi nanti dikerjakan habis ini ya. Silakan dibuka post testnya, kalian kerjakan sebaik mungkin. Ya, kalian kerjakan sebaik mungkin yang ada di link Google Form. Terima kasih anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tibalah pada kegiatan penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat, ilmu apa yang kita dapat bisa berguna bagi kalian, bagi orang tua kalian, bagi keluarga kalian, lingkungan kalian, negara kalian. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala hilap dan kekurangan Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.